Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, puji Tuhan. Bertemu kembali dalam khotbah online GPJ Anugerah Bermazmur 6 September 2020. Mari saudara-saudara, sebenarnya kita berdoa lebih dulu meminta pertolongan Tuhan sehingga kita hari ini boleh diisi oleh kebenaran yang akan membangun kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari dalam hidup ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sangat besar. Terima kasih untuk berkat kasih setia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersuka cita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan menjaga dan menyertai kami. Dan sampai hari ini Tuhan, kami boleh tetap berjalan di dalam kuat kuasa-Mu, sehingga kami tidak terjatuh ataupun tersandung dan hancur, karena Tuhan menopang kami. Saat ini Tuhan, kami sedang mempersiapkan hati dan mempersiapkan pikiran kami untuk menerima dan memikirkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu berbicara dan berkata-katalah dengan kuasa urapan-Mu yang dahsyat, sehingga Tuhan, kepala kami, pikiran kami, hati kami, hidup kami boleh benar-benar dikuasai oleh firman Allah yang membuat kami bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya bahwa berkat Tuhan akan senantiasa menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Beberapa tahun yang lalu terjadi protes kenaikan upah dan permintaan untuk pemberian tunjangan oleh beberapa buruh di Amerika Serikat. Mereka memasuki jalan-jalan dan mereka berdiri di depan toko Walmart, dan di sana mereka berdemo untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi terakhir 5 pegawai toko terpaksa harus dipenjara dan tetap berada di balik terali besi karena mereka melanggar waktu yang telah ditentukan pemerintah untuk berdemo. Luar biasa. Hari ini saudara-saudara, saya mau sampaikan satu tema firman Tuhan, yakni hamba yang diperkenan Tuhan. Sangat berbahagia dan sangat beruntung kalau kita yang banyak kekurangan, kita yang banyak buat masalah, kita yang tidak bisa hidup sempurna untuk menyenangkan hati Tuhan, memperoleh anugerah, diperkenan oleh Tuhan. Dan itu sangat luar biasa. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan untuk membuat kita masuk di dalam kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan, menjadi hamba yang diperkenan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama membacanya di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16. Matius 20 ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi.
kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ayat yang ke-8. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerjaan itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menggambarkan kerajaan Allah seperti sebuah perusahaan di mana sang bos sedang mencari karyawan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan. Hal ini berbicara bahwa Tuhan tidak suka ada yang menganggur. Mengapa? Karena pekerjaan Tuhan di bumi ini harus dikerjakan dan harus diselesaikan. Dan kita perlu tahu bahwa kita tidak sedang berbicara tentang perusahaan, kita tidak berbicara tentang usaha manusia di bumi ini. Tapi ini adalah perumpamaan tentang kerajaan Allah yang berbicara di dalam dimensi rohani, bukan dimensi yang jasmani. Itu sebabnya ketika kita memikirkan ini, kita harus memikirkan hal ini secara rohani. Puji Tuhan, ada 2 kelompok karyawan. Yang pertama adalah kelompok pekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, tapi upahnya standar. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok pekerja dengan jam kerja yang pendek, tapi upahnya sama dengan yang bekerja dengan jam yang sangat panjang. Jadi saudara-saudara, ada 2 golongan pekerja di sini. Satunya bekerja begitu lama, dapatnya 1 dinar. Yang lain bekerja cuma 1 jam dan sangat sebentar, upahnya 1 dinar juga. Ini bicara tentang anugerah Tuhan kepada setiap orang. Itu sangat berbeda-beda. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan melihat bahwa ternyata para pekerja ini ada yang masuk mulai jam 9 pagi, ada yang masuk mulai jam 12 siang, ada yang jam 3 siang dan jam 5 petang. Nah, untuk yang jam 9 siang, tentu saja dia akan bekerja begitu lama, tetapi dengan upah yang sama dengan yang bekerja jam 5 petang dalam waktu yang sangat singkat. Dan di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-8, ketika hari malam, Tuhan itu mulai berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu," katanya, "dan bayarkan upah mereka mulai dari mereka yang terakhir dan mereka kemudian yang terdahulu." Kenapa dibayarkan kepada yang terakhir dan bukan kepada yang terdahulu? Supaya yang terdahulu bisa melihat yang terakhir. Supaya di dalam ilustrasi ini, di dalam perumpamaan ini, kita bisa menarik pelajaran. Itu sebabnya kita boleh percaya betapa berhikmatnya, betapa hebatnya Tuhan kita Yesus yang memberikan perumpamaan ini kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 20 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa datanglah mereka yang masuk dahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Jadi saudara-saudara, hal ini sangat menyebalkan. Bekerja begitu lama, lalu
melihat ada orang-orang yang masuk kemudian, di mana itu sudah berbeda berjam-jam lamanya. Namun yang baru masuk, kita melihatnya dibayar 1 dinar, dan kita ternyata tidak ditambah, tapi tetap 1 dinar juga. Itu akan menyebalkan buat kita. Begitu pula hal ini sangat menyebalkan bagi pekerja yang terdahulu, pekerja yang pertama kali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang jelas para pekerja ini memiliki bos yang sama, dan mereka selesai di waktu yang terakhir setelah jam 5 petang tentunya. Dan itu berarti ada kesamaan juga. Ini ada di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah ruang lingkup yang sama, tetapi mengalami perlakuan yang berbeda. Perlakuan yang berbeda inilah yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang sulit untuk diselesaikan. Nah, yang jelas, ketika yang terdahulu menerima cuma 1 dinar, firman Tuhan berkata mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Mengapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka yang sudah bekerja begitu keras, udah kepanasan kena terik matahari, tapi kenapa diberikan cuma 1 dinar saja? Sedangkan yang lain bekerja begitu cepat, tetapi juga dapat 1 dinar. Ini jelas sikap dan perlakuan sang Tuhan tidak adil kepadanya. Di dalam pandangannya, di dalam pikirannya. Itulah saudara-saudara sebabnya terjadilah yang namanya sungut-sungut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang jelas, kelompok yang pertama ini adalah kelompok yang menggugat Tuhan. Karena sang Tuhan di dalam perumpamaan ini jelas yang dimaksudkan adalah Tuhan sendiri. Yang kedua, kelompok ini adalah termasuk kelompok yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Dia sudah diberikan pekerjaan dan dia mendapat upah daripada dia nganggur. Bukankah itu lebih baik? Tapi dia tidak bisa menerima karena ada orang lain yang diperlakukan lebih baik daripada dia. Dia tidak peduli bahwa dia juga menerima upah dan dia mendapatkan pekerjaan. Tetapi yang penting adalah dia ingin diperlakukan adil, diperlakukan dengan baik. Akhirnya dia mengomel dan tidak bersyukur. Yang ketiga, kelompok ini adalah kelompok yang merasa dirugikan dan berkata bahwa Tuhan tidak adil. Mengapa? Karena dirinya yang menurutnya sudah bekerja begitu keras dan begitu lama, ternyata tidak mendapat lebih banyak dari orang-orang yang bekerjanya cuma sebentar sekali. Bukankah ini adalah sesuatu yang menimbulkan jurang yang memisahkan, jurang yang membuat orang jadi kok begitu ya? Ini Tuhan ini adil apa enggak berbuat seperti ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja dengan bersungut-sungut kepada Tuhan, seseorang akan kehilangan hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, terjadilah kekesalan di dalam batin, terjadilah rasa tidak terima dengan perlakuan ataupun sikap daripada sang Tuhan yang tidak memberikan penambahan upah. Hal ini hampir sama dengan berita yang saya sampaikan bertahun-tahun tadi, bahwa ada sekelompok buruh dari Amerika yang memasuki jalan-jalan, berdiri di depan toko dan meminta kenaikan upah. Mereka protes, mereka minta diberi tunjangan, sampai akhirnya 5 di antara mereka masuk penjara karena melanggar jam demo. Yang jelas, kita melihat di dalam pasal 20 ayat 11 di Injil Matius ini, ada orang-orang yang telah mengalami perubahan sikap kepada Tuhan, meskipun dia sudah berjalan bersama Tuhan sangat lama.
Apakah itu? Perubahan itu adalah perubahan akan kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan bisa berubah, kesetiaan kepada Tuhan bisa bergeser. Perubahan kasih. Kasih kepada Tuhan bisa berubah, bisa bergeser. Perubahan ketundukan, penyerahan diri secara total kepada Tuhan akan kedaulatan Tuhan. Itu bisa berubah dan bisa bergeser. Ketika seseorang merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan, diperlakukan tidak seharusnya, ketika seseorang melihat bahwa orang lain yang tidak berbuat apa-apa, orang lain yang tidak bersungguh-sungguh melayani mengasihi Tuhan, ternyata memiliki kehidupan yang jauh lebih enak. Bukankah ini adalah sebuah masalah yang klasik yang terjadi di dalam masyarakat Kristen? Anak-anak Tuhan banyak yang sakit hati. Orang Jawa bilang mulai mutung, meninggalkan Tuhan, marah kepada Tuhan, mulai tidak terima kepada Tuhan. Kenapa? Hidupnya dibiarkan menderita dan sengsara, sementara orang-orang yang tidak setia dan tidak mengasihi Tuhan, Kristennya biasa-biasa saja, doanya biasa-biasa saja, persekutuannya biasa-biasa saja, mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara, bukankah hal ini telah terjadi? Dan tentu saja ada banyak contoh yang bisa diceritakan ketika kita berbicara tentang hal ini. Tanpa sadar, orang-orang yang sudah mengikut Yesus begitu lama dan berubah sikap kepada Tuhan ini sebenarnya telah jatuh di dalam dosa kesombongan rohani. Tadinya tunduk, menyerah, memiliki hati seorang hamba, tapi sekarang dia sudah bukan hamba lagi. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden adalah hamba Tuhan. Tapi ketika keinginannya tertuju kepada buah pengetahuan baik dan jahat yang menarik, dia lebih suka mendengarkan suara iblis daripada suara Tuhan. Maka dia bukan hamba, maka hilanglah sikap kerendahan hati untuk tunduk kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, seberapa lama kita ikut Yesus, jangan pernah izinkan kesombongan dan perasaan berhak atau layak memperoleh lebih banyak daripada orang lain, karena kita sudah bekerja lebih banyak, kita sudah melayani lebih baik, kita sudah memberi mungkin lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan, dan kita sudah melakukan hal-hal yang menurut kita itu luar biasa untuk Tuhan. Jangan biarkan sifat atau perasaan sombong itu keluar, bertumbuh di dalam hati kita. Marilah kita bersama-sama mengatakan kepada Tuhan, di dalam segala pelayanan, di dalam segala yang kita kerjakan untuk Tuhan, aku ini adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya mengerjakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, hal ini yang akan membuat kita layak, karena itu adalah standar, itu adalah ukuran yang dibuat oleh Tuhan sendiri dan dituliskan di dalam firman-Nya yang kita bisa baca, kita bisa pelajari, kita bisa merenungkannya. Saudara-saudara, sebenarnya ada seorang rasul yang juga pernah berbicara seperti ini. Rasul ini berkata bahwa dia adalah yang paling keras bekerja di antara rasul-rasul yang lain. Dia adalah Paulus. Tetapi ada bedanya. Kenapa? Karena Paulus berkata, aku bekerja paling keras. Itu karena dia merasa dirinya tidak layak. Dia merasa adalah yang paling berdosa sebab pernah membunuh jemaat Tuhan. Karena hal itu dia bekerja lebih sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Dia habis-habisan, totalitas kepada Tuhan. Mengapa? Karena aku tidak layak di hadapan Tuhan. Aku tidak pantas. Saudara-saudara, barang siapa mendapat banyak kasih, kata Yesus, dia akan berbuat lebih banyak lagi kasih. Itu sebabnya Paulus pun melakukan hal yang sama. Dia merasa tidak layak, dia merasa tidak pantas, dan dia mengerjakan jauh lebih banyak. Dia bekerja lebih keras, tapi dia tidak pernah menganggap
sebagai seorang yang layak meminta lebih banyak lagi. Karena apa yang dikerjakan, apa yang dibuat, itu lebih banyak daripada yang lain. Perhatikan baik-baik bahwa sikap sombong karena merasa layak itu mendatangkan suatu keadaan yang bisa menghancurkan iman kita, menghancurkan kehidupan kekristenan kita. Yang pertama, orang-orang yang membiarkan sikap sombong di dalam hati bertumbuh dan menjadi semakin besar akan mematikan karakter Kristus, yakni kerendahan hati. Saudara-saudara, Yesus berkata, belajarlah daripadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Itu sebabnya dia sampai mau jadi manusia, mati di atas kayu salib. Padahal dia Tuhan, dia Allah, tapi dia mau jadi manusia. Itu saja sudah merendahkan diri. Apalagi sampai mati di atas kayu salib, dihina, dicela. Itu benar-benar tidak masuk akal. Tetapi itulah yang dikerjakan Kristus, karena memang dia rendah hati. Tuhan mau kita memiliki sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak menganggap diri hebat, tidak menganggap diri luar biasa, merasa layak mendapat lebih banyak dari Tuhan karena telah mengerjakan lebih banyak lagi daripada orang lain. Tidak, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita tetap hamba yang tidak berguna, yang hanya mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apa yang dia perintahkan, itulah yang kita lakukan. Seorang muda yang telah dipastikan oleh Tuhan untuk menjadi raja, diurapi oleh seorang nabi bernama Samuel, memasuki kerajaan. Dia benar-benar dipakai Tuhan. Dia membunuh Goliat dan dia membunuh begitu banyak musuh. Sampai suatu hari ibu-ibu mulai menyanyi. Raja pertama Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Saudara-saudara, oleh karena itu Saul begitu marah, Saul begitu benci karena dia mulai cemburu dengan pujian orang-orang kepada Daud lebih daripada dirinya. Dan itu membuat dia mulai berikhtiar untuk membunuh Daud, dan dia punya kekuasaan. Tapi kita lihat bahwa tangan Tuhan menjaga menyertai Daud. Pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud memperoleh kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak menyentuhnya. Dia hanya menggunting puncak jubahnya sebagai bukti dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Mengapa dia tidak membunuh Saul, padahal itu adalah saat yang terbaik untuk dia segera naik menjadi raja? Bukankah Tuhan sudah mengatakan dia adalah seorang raja melalui pengurapan Nabi Samuel? Tetapi Daud memiliki cara pandang yang sangat berbeda. Daud begitu mengasihi Tuhan, Daud begitu menghormati Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan yang maha tinggi. Itu sebabnya orang-orang yang diurapi Tuhan membuatnya segan. Saul adalah salah satu orang yang dia percaya diurapi oleh Tuhan. Padahal saat itu roh Tuhan sudah dicabut. Bahkan pengurapan Allah, roh Allah itu turun ke atas Daud. Tetapi Daud memiliki cara pandang yang demikian, dan Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita belajar dari kerendahan hati Daud, supaya di dalam hidup ini kita tidak mengandalkan diri sendiri, kita tidak menganggap diri kita lebih dan lebih, tetapi kita boleh tunduk dan mengatakan Tuhanlah satu-satunya yang lebih. Yang kedua, sikap sombong karena merasa layak membuat seseorang kehilangan kasih yang mula-mula, yang sebenarnya lebih diperkenan oleh Tuhan daripada pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang hebat dan luar biasa. Sungguh saudara-saudara, kehilangan kasih mula-mula ini menghancurkan kehidupan. Seorang anak yang hidup bertahun-tahun dengan ibunya yang sudah janda karena ayahnya sudah almarhum, dia begitu mencintai ibu, dia mengasihi, dia melayani. Tapi namanya juga anak muda. Suatu kali dia jatuh cinta kepada seorang gadis, dan rupanya tanpa sadar kasih
cinta, perhatian kepada sang mama, kepada sang ibu mulai berubah, mulai luntur. Kasihnya yang pertama yang tertuju, terfokus untuk sang ibu mulai hilang. Dan dia mulai mengalihkan perasaan cintanya kepada sang gadis pujaan hatinya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, kita pertama bertobat, kita memprioritaskan Tuhan lebih dari segala-galanya. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, kita tidak lagi melakukan itu. Kasih kita kepada Tuhan mulai luntur. Luntur karena hujan dan retak karena panas. Saudara-saudara, kasih kita sudah tidak ada lagi kepada Tuhan. Itu sebabnya kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan yang intim, persekutuan yang luar biasa. Jika kita membuka kitab Wahyu pasal 2 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, kita akan membaca demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang luar biasa. Mereka adalah jemaat yang hidup di dalam kebenaran. Mereka melayani Tuhan habis-habisan. Sehingga Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu, jeripayamu, ketekunanmu. Engkau tidak sabar terhadap orang jahat. Berarti mereka hidup dalam kebenaran. Mereka tahu yang jahat yang mana, yang tidak jahat yang mana. Dan mereka tidak sabar terhadap orang yang jahat. Mereka selalu berusaha untuk memerangi dan memusuhi kejahatan. Bahkan engkau mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, padahal bukan demikian. Engkau mendapati mereka pendusta. Mereka bukan cuma penuh kebenaran. Mereka ini adalah jemaat Tuhan yang cerdas. Mereka memiliki pengertian, mereka memiliki pengetahuan dan semuanya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata orang-orang yang bekerja tidak mengenal lelah untuk Tuhan ini tidak lagi diperkenan oleh Tuhan. Ini sangat mengagetkan kita. Kita berpikir kita telah melayani Tuhan. Kita berpikir kita telah menyenangkan hati Tuhan. Kita berpikir kita setia mengerjakan itu. Tetapi kita tidak sadar bahwa kondisi dan keadaan di dalam dunia ini bisa mengikis sedikit demi sedikit kasih kita kepada Tuhan, persekutuan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada jemaat Efesus, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara-saudara, kasih mula-mula yang mereka miliki itu telah padam. Saya lanjutkan. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Saudara-saudara, hilangnya persekutuan kasih dengan Allah adalah karena berubahnya sikap rendah hati, sikap hormat kita kepada Tuhan. Itu mulai luntur, itu mulai hilang. Saat itulah kasih kita kepada Tuhan juga sudah mulai luntur. Tadinya kita begitu menghargai dan begitu takut kepada Tuhan. Di mana-mana seakan-akan Tuhan ada. Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Tetapi dengan berjalannya waktu, karena dunia begitu menarik hidup kita, dan karena hal-hal yang kita sukai ada di depan kita, fokus kita mulai berubah. Kita tidak lagi melihat Tuhan, tapi kita melihat hal-hal yang lain, yang akhirnya membuat kita mulai meninggalkan Tuhan pelan-pelan tanpa sadar. Dan itu sangat mengerikan. Firman Tuhan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat. Itu kata firman Tuhan. Dan yang kedua, hilangnya sikap mempercayakan diri kepada Allah. Trust. Sikap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan.
itu juga mulai luntur dan mulai hilang. Kerinduan cinta untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan di dalam saat teduh, di dalam persekutuan, di dalam ibadah mulai luntur. Apalagi ada pandemi COVID-19 begini, saudara. Ke gereja nggak bisa karena ditutup. Ya memang beberapa sudah mulai buka. Nontonnya lewat channel YouTube, saudara. Mungkin beberapa lewat Instagram, Facebook dan apalah. Lihatnya online. Bisa 3, bisa sampai 4. Tetapi saudara-saudara, persekutuan kita melalui pelayanan-pelayanan seperti itu kelihatan juga mulai luntur. Apakah saudara tetap bersiap siaga, sungguh-sungguh berdoa ketika mendengarkan pujian, ketika mendengar firman Tuhan seperti ini? Apakah saudara buka Alkitab? Saudara-saudara dikasih Tuhan, sikap luntur itulah yang membuat Tuhan berkata, engkau telah jatuh begitu dalam. Hati-hati, karena ini adalah peringatan Tuhan di akhir zaman. Yang jelas, kerendahan hati di hadapan Tuhan hukumnya wajib. Yang sombong akan disamakan dengan tidak menghormati Tuhan. Dan akibatnya saudara-saudara, kelompok-kelompok ini akan menjadi kelompok-kelompok yang kehilangan hal-hal baik yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Yang jelas, di dalam pasal 20 ayat 12, Yesus memberikan peringatan yang sangat keras, terutama untuk para pekerja itu yang mulai protes karena dia cuma dikasih 1 dinar. Padahal mereka kerja begitu lama, yang lain dikasih 1 dinar padahal bekerja cuma sebentar. Yesus berkata, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Maaf, bukan kata Yesus, tapi kata orang-orang itu. Maka saudara, sang Tuhan menjawab, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tuhan mengingatkan apa? Mengingatkan perjanjian awal, bahwa Tuhan sudah membuat 1 dinar 1 hari. Makanya Tuhan berkata di dalam ayat 14, ambil bagianmu dan pergi. Aku mau memberikan kepada yang terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, kata Tuhan? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Di sini kita melihat bahwa kita harus sadar Tuhan berhak untuk menentukan berapa upah kita di dalam 1 hari, di dalam 1 jam, 2 jam, ataupun 3 jam. Dia yang memiliki segala sesuatunya. Artinya kewenangan, kedaulatan itu ada di tangan Tuhan dan bukan di tangan kita. Maka kita harus menerimanya. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan iri hati dengan orang-orang yang diberkati secara materi. Hanya karena kita melihat mereka tidak lebih rohani dari kita, mereka tidak lebih mengasihi Tuhan. Mereka hidupnya enak-enakan sembarangan, tapi mereka diberkati oleh Tuhan. Kenapa bisa begitu? Kenapa saya tidak? Itu adalah satu pertanyaan yang sering dinaikkan oleh orang-orang percaya. Perhatikan baik-baik. Ada roh iri hati yang bisa menghancurkan iman kita. Itu sebabnya jangan menginginkan roh iri hati yang ada di dalam hati Marta kepada Maria. Jangan biarkan itu menghinggapi kita, apalagi roh iri hati yang ada di dalam diri Kain terhadap Habel. Jangan sampai itu merasuki kita, hancur hidup kita. Kita harus menjadi seorang yang menerima, yang berterima kasih kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau tadi ada 2 kelompok karyawan, yang pertama bersungut-sungut, maka kelompok yang kedua ada kelompok yang menyerah begitu saja. Apa kata bos? Yakni mereka yang terima 1 dinar pada waktu jam 5. Oh ya tentu saja mereka cuma sebentar terima 1 dinar. Ya tentu saja mereka tidak ada kata apapun.
Tapi jangan lihat dari sana. Kita harus tahu bahwa Tuhan tidak memberitahu mereka akan dibayar berapa. Tuhan cuma berkata, bekerjalah, aku akan bayar yang pantas. Dan mereka bekerja, mereka dikasih 1 dinar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya berkata, jadilah kehendak-Mu, ya Tuhan, di dalam kehidupanku. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Itulah orang-orang yang menyerah kepada Tuhan. Maka sekarang saudara-saudara, marilah kita sadari bahwa firman Tuhan berkata, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Orang-orang yang terakhir menjadi terdahulu itu karena perubahan sikap. Perhatikan baik-baik. Jangan-jangan sikap kita kepada Tuhan sudah mulai berubah karena dunia, karena hubungan kita dengan Tuhan mulai jauh, sehingga menimbulkan ketidakperkenanan hati Tuhan. Maka yang dahulu rankingnya jadi yang terakhir, yang terakhir jadi yang dahulu. Kita harus sadar bahwa dalam hidup kekristenan kita ini seperti sedang berlomba. Bukan berlomba untuk menjadi yang terkemuka di mana dunia mengajarkan itu, tetapi berlomba untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Kita menjadi yang terdahulu, bukan menjadi yang terakhir. Kita harus pastikan bahwa kinerja kita baik di dalam urusan sikap hati, karena Tuhan melihat hati dan bukan melihat yang di luar. Tuhan tidak melihat penampilan kita, Tuhan melihat dalam kita. Saudara-saudara, sangat penting kita mengetahui yang pertama, bahwa kerajaan surga adalah perkara rohani yang sedang berlangsung di bumi yang bersifat jasmani. Jadi artinya kerajaan surga itu ada di bumi dan kita sedang menjalankan pekerjaan itu. Tuhan tidak mau kita menganggur, tapi kita mengerjakannya. Yang kedua, ada pekerjaan yang dibebankan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya di dalam bentuk pelayanan kepada dunia dan kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita semua melayani Tuhan dengan pimpinan Tuhan, dengan cara yang diberikan kepada Tuhan. Mungkin saudara mau jadi pendoa syafaat, saudara menjadi seorang pemberi, saudara menjadi seorang yang melayani. Apa saja, minta hikmat Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk memberitahu kita apa yang bisa kita lakukan. Jangan biarkan diri saudara berhenti, stop, macet, stagnan, dan tidak mengerjakan apa-apa untuk Tuhan. Yang ketiga, dalam dunia di mana hidup kita berurusan dengan Tuhan, selalu terbagi jadi 2 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu berkata, jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Baik buruk dalam hidup kita, susah, senang, banyak masalah, jalan bebas, hambatan, kita tetap berkata, jadilah kehendak-Mu. Itu menunjukkan sikap hati yang percaya mengandalkan Tuhan, sikap kerendahan hati, sikap kasih kepada Tuhan dengan tulus. Dan kemurnian itu membuat Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan tetap dekat dengan kita. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang bersungut-sungut, yang akhirnya kehilangan intimasi, kedekatan, keakraban dengan Tuhan, kehilangan harmonisasi, kehilangan keselarasan dengan Tuhan. Dan ini sangat mengerikan. Seakan-akan kita tetap pergi ke gereja, seakan-akan kita tetap melayani, tapi kita kehilangan semua itu, sehingga kita menjadi tidak layak dan menjadi yang terakhir, bukan menjadi yang terdahulu. Maka yang terakhir, saudara-saudara, Allah juga mau kita memiliki karakter yang rendah hati seperti Kristus, tetap melekat dan hormat padanya, dan tetap menjadi yang terdahulu, yakni hamba yang hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Maka semua adalah pilihan kita masing-masing. Tuhan menolong, Tuhan memberkati melalui firman Tuhan.